Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sahabat Hendris? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel. Sahabat Hendris, sidang MK sudah berlalu, tapi akan kita songsong nanti sidang berikutnya, pembacaan kesimpulan dan putusan pada tanggal 22 April 2024. Apakah MK akan menerima gugatan sengketa Pilpres 2024 kali ini atau malah sebaliknya menolak? Tapi dari semua momen-momen yang menarik perhatian masyarakat, ada momen lucu, ada momen debat panas, dan ada MK mengusir best of the bestnya sidang MK. Apa itu Sahabat Hendris? Ya, seorang Margarito Kamis, saksi ahli dari pihak terkait Prabowo Gibran, itu menantang sumpah di Al-Quran, sumpah mati guys, ke kuasa hukum 03 Henry Yosodiningrat, namanya bersama dengan saya. Itu sampai terdiam guys, terdiam dia saat diajak sumpah mati dengan saat di sidang MK. Yuk, tanpa lama-lama kita lihat videonya di sini. Check it out. Saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan-pernyataan saudara ini, yang terkadang tidak konsisten. Pertama di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019, sama seperti itu. Tapi di 2019 dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk dari pemilu di era Orde Baru. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk. Kemudian abang saya, Pak Henry hormat, yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Dua dari sini mati. Kalau Pak Henry sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Dua dari sini mati. Dan itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi, Pak Kamal tadi, begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang aja nih. Jadi ini soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggak lah, tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak mengakibatkan negara hukum turun kualitas. Enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Jadi karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun? Terakhir Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini putusan Pak Refli, pertanyaan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Oh, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu ya amar, hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Ya, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Hair sudah bicara itu. Tidak masuk akal. Menyamakan dua hal yang berbeda juga tidak masuk akal. Jadi saya kira pertanyaan juga ya. Kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis bla 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 segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba lihat aja kita yang belajar ilmu tata negara ini. Kemudian bagaimana dengan
putusan MK. Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Menurut tidak. Bagi saya, prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendagri nomor 4 2003 itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya. Bagaimana dengan putusan? Saya kira Sudah semua ya. Kamil Kamal, saya kira tidak ada yang tidak ada yang terlalu. Oh, terakhir, saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan dari Pak Henry tadi soal putusan nomor 90 yang begini. Saya mau singkat aja nih. Kalau mau sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat. Mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 2017. Dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, dan Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda. Hukumnya berubah, dasarnya berubah, hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam, terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran itu tidak sah. Banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak. Banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini 2 hari menjelang putusan, menjelang coblos pada waktu 2009, bikin putusan pakai KTP kan, Pak Srusani, berubah putusan, KPU ubah tuh putusan, tidak. Pak Yusril dulu uji undang-undang imigrasi, turun selesai, beres, sah. Bang Magdir uji undang-undang soal Sumber daya. yang lain diputus ini langsung berlaku kok. Tidak ada. Ya Jadi sudah, kan Pak. yang paling pokok ini di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut. Sudah ya, Kan nggak waktunya fair sudah habis juga. Pak Saya kira Margarito. itu. Jadi Satu lagi yang mulia, saya punya. Yang mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum jawab berkaitan dengan konsistensi ahli. Oh, iya. Ya, penting saya kira untuk dijawab itu. sudah tadi. Kan tadi Sudah jawab tadi, oleh Pak. jawab oleh Prof. Sali tadi. Saya punya yang mulia. Yang dari pemohon 2 yang 28. kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, singkat saja. Ya, adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu. Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum. Sama sekali Ya. tidak menganggap ada kekosongan hukum. Baik, karena ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin bibir-bibir ditinggal itu. Nah, yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu. Itu ahli di mana-mana begitu. Nah, ini Pak Toyo juga. Aduh. Ini belum tidur Pak Toyo dari jam 3. Oke. Sekarang tadi paling saya tidur di luar Ya. sana. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi. Baik. Tapi yang paling penting Pak Margarito, bahwa putusan MK itu satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar. Itu supaya publik tahu. Loh. Tidak ada lagi waktu untuk Wah, nggak fair membantah juga itu. Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini. Amin. Makasih banyak. Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan 1-2 kata-kata. Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada Mahkamah supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana menurut sahabat Henris? Sampai sumpah mati di atas Al-Quran segala loh guys. Dan tampak di situ memang kubu 03 kuasa hukumnya terdiam ya. Melihat diajak ditantangin sumpah mati di atas Quran. Ini memang best of the best dari sidang MK sengketa gugatan Pilpres 2024 kali ini. Bagaimana menurut kalian sahabat Henris? Luar biasa ya. Siapakah yang kira-kira benar? Apakah
Margarito Kamis atau Henry Yosodiningrat. Jadi Henry Yosodiningrat ini mencuplik ucapan Margarito Kamis sendiri, tapi dibantah langsung oleh Margarito Kamis sampai dia mau ajak sumpah di atas Al-Quran, sumpah mati loh guys. Jadi sampai kayak sumpah pocong gitu ya. Ya nggak? Wah, luar biasa. Memang gugatan sengketa Pilpres kali ini menyita perhatian kita semua guys ya. Menarik untuk ditonton karena banyak hal-hal unik, hal-hal baru, pengetahuan baru yang bisa kita ambil dari proses sidang MK kali ini. Dan bagaimana nanti keputusan MK, we will see. Kita lihat saja sama Iris ya, tanggal 22 April 2024. Lalu Margarito Kamis ini, Bang Iris perhatikan, beliau ini setia membela Prabowo dari dulu kalau nggak salah ya, dari 2019, mungkin sebelum-sebelumnya juga kayaknya ya, itu masih membela Prabowo sampai sekarang, sampai hari ini. Kesetiaannya luar biasa ya. Memang mungkin mereka berteman atau bagaimana. Oke, itu saja video kali ini sama Hendris. Ditunggu video-video baru selanjutnya. Bagi kalian yang mudik, hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan insya Allah kalau Muhammadiyah besok itu Lebaran. Kalau kalian kapan, kabar-kabarnya sih mungkin barengan dengan pemerintah. Ya, di video kali ini juga Bang Hendris mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah dalam konten Bang Hendris, komentar Bang Hendris. Bang Hendris minta maaf. Itu bukan unsur kesengajaan. Nama juga saya khilaf ya. Jadi mohon dimaafkan ya sahabat Hendris ya. Kritik dan saran untuk teman-teman agar konten channel YouTube Hendris Media ini terus bisa berkembang. One more time, thank you so much. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.